Kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah terus bertambah. Polres Parigi Motong bertekad tuntaskan 2.000 dosis vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sulawesi Tengah edisi hari ini Minggu 27 Juni 2021 hadir ke hadapan Anda. Selain topik utama yang baru saja Anda saksikan tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Arya Tanju. Dan saya Nita Clara, inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Sulawesi Tengah hari ini dalam segmen Aktualita. Saudara, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 26 Juni 2021 total kasus yang kumulatif terkonfirmasi positif kini mencapai 13.417 orang. Kota Palu mendominasi kasus positif dengan ketambahan 14 kasus baru. Pada tanggal 26 Juni 2021, kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dilansir Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, temuan kasus positif COVID-19 di Sulawesi Tengah sebanyak 29 kasus positif. Masing-masing temuan kasus Kabupaten Banggai 6 orang, Buol 2 orang, Donggala 2 orang, Morowali 4 orang, Sigi 1 orang, dan Kota Palu 14 orang. Sementara untuk Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Poso, Parigi Motong, Tojo Nauna, dan Toli-Toli 0 kasus atau tidak ada penambahan kasus baru. Sementara kasus kumulatif positif COVID-19 di Sulawesi Tengah kini sudah 13.388 kasus, sembuh 12.651 orang atau 94,29%, kasus meninggal 394 orang atau 2,94%. Dengan demikian meningkatnya kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan segera mengikuti program vaksinasi. Tega Eko, TVRI, Sulawesi Tengah. Ya saudara, sebanyak 200 vial atau 2.000 dosis vaksin massal gratis yang dilaksanakan pihak Polres Parigi Motong. Pada peringatan HUT Bayangkara ke-75 ditargetkan tuntas disuntikan terhadap masyarakat. Vaksinasi massal secara gratis dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 yang berakhir 30 Juni mendatang. Pihak Polres Parigi Motong menargetkan 2.000 dosis vaksin tuntas disuntikan kepada masyarakat. Kapolres Parigi Motong AKBP Andi Batara Purwacaraka menyebutkan dalam pelaksanaan vaksinasi massal pihaknya secara serentak membuka 24 lokasi atau gerai di seluruh kecamatan, satu diantaranya berada di Balai Mapolres. AKBP Andi Batara mengaku pemberian vaksinasi gratis terbuka untuk umum baik itu lansia, tenaga pendidik, dan masyarakat lainnya meski berada di luar wilayah Parigi Motong sepanjang masih memiliki KTP untuk pendataan dan nomor handphone yang dapat kembali dikonfirmasi mengikuti vaksinasi tahap 2 nantinya. Untuk sementara vaksin yang didistribusikan kemarin dari Dokes Polda, kami sudah menerima sekitar 200 vial yang multi. Kalau multi itu berarti satu vialnya untuk 10 dosis. Berarti ada sekitar, kalau dosisnya berarti 200 vial itu 2.000 dosis. Ya, itu sudah kami distribusikan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang awalnya pun kemarin kami sudah laksanakan kegiatan rapat koordinasi untuk vaksin tersebut sudah kita distribusikan ke 23 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Parigi. Sementara itu dengan pelaksanaan respons 1 juta dosis vaksin tersebut diharapkan masyarakat dapat menyempatkan diri menjalani vaksinasi COVID-19 agar imun tubuh dapat terbentuk dan terhindar dari paparan berbagai virus. Dari Kabupaten Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, pelaksanaan vaksinasi serentak yang digelar Kepolisian Resor Polres Sigi mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan.
Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang rela mengantri untuk mendapatkan vaksin. Seperti inilah lokasi vaksinasi serentak yang digelar Kepolisian Resort Polres Sigi di lapangan Desa Kota Pulu. Ratusan warga Kabupaten Sigi rela mengantri demi mendapatkan vaksinasi gratis. Dalam pelaksanaan vaksinasi, Polres Sigi dibantu TNI dan pemerintah kabupaten tersebar di 5 titik di wilayah ini untuk memberikan 2.000 dosis vaksin. Kapolres Sigi AKBP Yoga Priyahutama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, terkhusus masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya vaksin. Titik gerai yang pertama di Polres dengan Polsek Dolo satu tempat di Kota Pulu ini. Jadi untuk masa yang kita hadirkan sesuai dengan jumlah yang dialokasikan dari Polda. Untuk alhamdulillah untuk di wilayah Kabupaten Sigi untuk antusias dari masyarakat tinggi untuk menerima vaksin. Proses vaksinasi sendiri turut dibantu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Disduk Capil, yang mana penerima vaksin tidak hanya dari masyarakat umum, namun tenaga pengajar di Sigi turut serta mengikuti vaksinasi. Muhammad Sobirin, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya, saudara, ratusan masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Palu antusias mengikuti vaksinasi massal yang dilaksanakan di 16 lokasi berbeda di Kota Palu. Vaksinasi massal ini ditargetkan akan diberikan kepada 1 juta orang dalam sehari. Menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo terkait pelaksanaan vaksinasi massal pada 26 Juni 2021, pemerintah bersama instansi terkait di Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan sebanyak 16 titik lokasi pelaksanaan vaksinasi massal. Untuk menjamin agar pelaksanaan vaksinasi massal ini berjalan dengan lancar, Kepala Kepolisian Resort Palu dan Dim 1306 Donggala, Wakil Wali Kota, serta Dinas Kesehatan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal tersebut. Vaksinasi massal ini nantinya ditargetkan bisa diberikan kepada 1 juta masyarakat setiap harinya. Selain itu, vaksinasi ini juga diberikan secara gratis. Pertamanya pasti sakit karena jarum suntik. Yang kedua juga was-was karena takut ada gejala yang cukup serius. Ada ajakan tidak buat teman-teman yang lain belum divaksin? Teman-teman yang belum divaksin, marilah untuk bervaksin karena untuk mencapai pengurangan virus corona harus sampai 70%. Pelaksanaan vaksinasi massal ini dilakukan selain untuk membantu pemerintah dalam mempercepat proses pemberian vaksin, juga untuk menekan jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah yang setiap harinya terus meningkat. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, sementara itu Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Kota Palu kembali menambah ruang isolasi pasien COVID-19. Penambahan itu dilakukan akibat adanya lonjakan jumlah pasien COVID-19 di Kota Palu. Penambahan ruangan oleh pihak RSUD Anutapura Palu itu dengan mengalih fungsikan ruangan Kakatua dari sebelumnya tempat rawat inap penyakit dalam menjadi ruangan isolasi pasien COVID-19. Ruangan yang baru dibuka pada Kamis kemarin ini telah merawat sekitar 8 pasien dan ruangan ini dapat menampung sebanyak 30 pasien. Penambahan jumlah pasien yang signifikan sejak beberapa waktu terakhir yang membuat penambahan ruang isolasi harus dilakukan kembali. Kebetulan instruksi Pak Wali Kota kemarin, jadi masing-masing tugas yang sudah dibebankan kepada setiap OPD yang terkait, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, OPP dan sebagainya itu sudah mulai bergerak. Ya. Kalau Dinas Kesehatan tracing apa semua ya, puskesmas melakukan kegiatan penyuluhan dan sebagainya. Nah, khusus untuk rumah sakit, tugas rumah sakit adalah melakukan tindakan perawatan, tindakan pelayanan. Nah, mulai tadi malam itu ruang cadangan Rumah Sakit Anutapura yaitu Kakatua mulai dibuka. Karena angka sekarang sudah masuk angka 30, 28 seperti itu. Ada yang belum ada hasilnya lagi. Ya. Jadi ruang yang ada sekarang 24 itu sudah full. Ya, sudah full. Isolasi yang kami siapkan yang awal itu sudah full. Tadi malam kita pindahkan di Kakatua. Kapasitas ruangan isolasi lama di RSUD Anutapura telah mencukupi sebanyak 24 pasien. Berdasarkan data per hari ini, pasien yang masih menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 milik Pemkot Palu berjumlah 30 pasien. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.
Ya, saudara, tim kejar Satgas 3 tindak operasi Madagoraya saat melakukan patroli dan penyisiran di wilayah pegunungan Manggalapi, Kabupaten Sigi menemukan sebuah pondok yang diduga milik kelompok teroris DPO Mujahidin Indonesia Timur. Penemuan ini bermula saat tim Bravo 16 melaksanakan kegiatan patroli di wilayah pegunungan Manggalapi, Desa Sri Rejeki, Kecamatan Palolo, sekira pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di salah satu pondok di pegunungan Manggalapi dicurigai sebagai tempat persembunyian dan camp dari DPO teroris jaringan MIT. Posekat Bravo 16 bersama warga melakukan pengecekan di pondok tersebut dan ditemukan beberapa barang bukti yang diduga milik dari kelompok DPO MIT Poso. Dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Ma'ruf yang ikut langsung ke lokasi temuan didampingi Kapolda Sulawesi Tengah mengatakan, kelompok MIT Poso keberadaannya berpindah-pindah dengan ditemukannya sebuah pondok di pegunungan Manggalapi dengan beberapa item barang milik DPO diantaranya handphone dan satu set perlengkapan dapur serta beberapa alat lainnya. Satgas Operasi Madagoraya menghimbau kepada masyarakat untuk dapat membantu pihak keamanan dengan cara tidak memberikan informasi maupun logistik kepada kelompok DPO tersebut. Saat ini kami sudah yakin pengejaran kami sudah on the track. Beberapa kali kami sudah jejaki mereka, beberapa kali kami temukan jejaknya, tinggal saya mohon bantuan. Dari barang yang disita ada 90 item. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan dari peristiwa kontak tembak yang lalu, sudah lengkap 6 ransel, 6 hamok tempat tidur, dan solar cell. Ini artinya masih banyak dukungan dari masyarakat yang simpati kepada mereka. Jadi saya mohon hentikan dukungan logistik. Semua barang bukti sudah diserahkan oleh Satgas Madagoraya ke Satreskrim Polres Poso untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat ini tim kejar Satgas tindak terus melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris MIT Poso yang diduga masih bersembunyi di pegunungan Manggalapi. Situasi Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Parimo sampai saat ini aman dan kondusif. Apabila mengetahui atau melihat orang-orang yang mencurigakan agar segera melaporkan kepada aparat terdekat. Hendra Abrar, TVRI, Sulawesi Tengah. Saudara, dalam pelaksanaan Operasi Madagoraya 2021 tidak hanya melakukan pencarian atau pengejaran DPO Mujahidin Indonesia Timur Poso, tetapi dalam operasi ini juga ada kegiatan sosial humanis seperti pembagian paket sembako, tali tambang untuk jembatan darurat, dan juga ada lomba sumpit. Dan berikut pemirsa liputannya untuk Anda. Dengerin dulu. Ya, ayo. Seperti inilah suasana di Desa Manggalapi, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Warga terlihat senang dan gembira ketika sejumlah pasukan datang untuk memberikan harapan kehidupan yang tenang. Kegiatan mereka tidak hanya mengejar para kelompok DPO MIT Poso, tetapi tim Madagoraya melaksanakan bakti sosial di wilayah yang masuk dalam operasi pengejaran DPO MIT Poso. Namun untuk mencapai atau menuju Desa Manggalapi ini, dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Ma'ruf dan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rahman Baso bersama tim Madagoraya memenuhi hambatan berat. Lokasi yang dituju adalah hutan yang sangat sulit ditembus, harus ditempuh dengan jalan kaki dan memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Dalam perjalanan menuju desa tersebut, selain harus waspada dengan serangan kelompok MIT DPO Poso, tim juga harus lebih ekstra waspada karena beberapa kali harus menyeberangi sungai yang arusnya sangat deras. Tim Madagoraya begitu semangat dan kompak ketika mereka harus menyeberangi beberapa sungai yang hanya mengandalkan tali tambang dan saling berpegangan tangan. Dalam perjalanan ini juga sesekali tim Madagoraya berhenti sejenak karena melihat langit biru yang cerah dan pemandangan indah yang tampak dari bukit. Setelah perjalanan panjang, lelahnya tim Madagoraya terbayarkan ketika tiba di desa dan disambut hangat oleh warga di Desa Manggalapi. Setelah tiba di desa, beberapa kegiatan dilakukan, diantaranya pemberian sejumlah bantuan bahan minuman dan makanan serta pemberian bantuan tali tambang untuk membuat jembatan darurat. Selain bantuan, Kapolda bersama Danrem membuat lomba sumpit antar warga setempat. Sudah memberikan bantuan berupa tali tambang untuk membuat jembatan, karena ada sungai yang jembatannya putus. Kemudian mereka biasanya ada petani, mereka butuh sepatu bot dan juga logistik, karena kami berharap selama beberapa minggu mereka tidak berkebun untuk menjaga steril area di atas. Dengan demikian kita bisa membedakan
ada DPO atau tidak di atas. Alhamdulillah bantuan ini sangat diterima dengan baik oleh Sebelumnya dalam operasi ini ada juga kegiatan-kegiatan sosial dan humanis seperti sunatan massal, pengobatan gratis, pembagian paket sembako, pemberian bibit tanaman, bantuan pakan ternak dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh Satgas Madagoraya selama di Kabupaten Poso, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi. Hendra Abrar, TVRI, Sulawesi Tengah. Ya, saudara, sebuah rumah milik pedagang hewan kambing yang berada di Jalan Muhammad Said, Kabinuang, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, hangus terbakar pada Minggu 27 Juni 2021 dini hari. Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah, munculnya titik api berasal dari lantai 2 pada bagian belakang. Musibah kebakaran kembali terjadi, kali ini menimpa sebuah rumah milik pedagang hewan kambing yang berada di Jalan Said Kabinuang, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Minggu 27 Juni dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah. Dari keterangan pemilik rumah, munculnya titik api berasal dari lantai 2 pada bagian belakang. Besarnya kobaran api tak mampu dibendung dikarenakan api cepat menyambar sejumlah bahan yang mudah terbakar. Berdasarkan laporan warga, 10 menit kemudian satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Toli-Toli dibantu satu unit water cannon milik Polres Toli-Toli tiba di tempat kejadian perkara dan langsung bergerak cepat memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya. 1 jam kemudian api dapat dikuasai setelah dilakukan penyiraman secara silih berganti. Beruntung dalam insiden tersebut tidak sampai menelan korban jiwa, namun kerugian materi dari peristiwa kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab dari musibah kebakaran yang menimpa rumah milik pedagang hewan kambing tersebut. Dari Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Palu kini memberlakukan rekayasa jalur 2 arah di Jalan Suharso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Dengan berlakunya jalur 2 arah ini, maka pengendara yang melewati jalur ini diharap lebih berhati-hati. Sejak Senin 21 Juni 2021, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan memberlakukan rekayasa jalan 2 arah di Jalan Suharso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Tujuan dibukanya Jalan Suharso menjadi 2 arah untuk memperlancar arus lalu lintas. Diketahui saat ini jumlah kendaraan di Kota Palu semakin meningkat. Bagi masyarakat Kota Palu yang selama ini melewati Jalan Suharso, kini bisa terus melewati Jalan Suharso hingga mendapati lampu merah simpang 3 Jalan Haji Hayun, Dr. Wahidin, dan Kimaja. Dengan diberlakukan 2 jalur setelah 10 tahun lamanya, masyarakat Kota Palu yang melewati Jalan Suharso ini diharap tetap meningkatkan kewaspadaannya karena masih banyak masyarakat Kota Palu yang masih belum mengetahui informasi pemberlakuan 2 jalur dari arah simpang 3 Jalan Dr. Wahidin, Haji Hayun, dan Kimaja yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Tega Eko, TVRI, Sulawesi Tengah. Ya, saudara, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga yang akan jatuh pada bulan Oktober 2021 mendatang, para atlet taekwondo Sulawesi Tengah mengintensifkan latihan guna mempersiapkan diri secara matang. Dalam seminggu, para atlet taekwondo ini harus melakukan latihan sebanyak 6 kali. Taekwondo Sulawesi Tengah terus memantapkan persiapan mereka jelang keikutsertaan di Pekan Olahraga Nasional pada Oktober 2021 mendatang. Para atlet taekwondo ini terus berlatih dengan berbagai metode latihan, seperti latihan fisik, mental, dan juga teknik. Tim taekwondo Sulawesi Tengah pada PON mendatang di Papua diperkuat sejumlah atlet yang akan turun pada kategori Pomse Tunggal Putra dan Beregu serta kategori Kyorugi. Latihan para atlet taekwondo Sulawesi Tengah ini saat ini telah memasuki tahapan khusus. Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah mengunjungi tempat latihan para atlet taekwondo yang berada di salah satu gedung Spanur, Kota Palu. Ya, baik pemirsa, jelang pelaksanaan PON yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2021 mendatang, sejumlah cabang olahraga mulai mempersiapkan atlet-atlet mereka. Salah satunya adalah cabang olahraga taekwondo yang saat ini mulai menggelar latihan. Dan untuk mengetahui seperti apa latihan cabang olahraga taekwondo Sulawesi Tengah sendiri, saat ini saya sudah bersama Pak Anwar Makawaru, pelatih Kyorugi atau pelatih tanding dari cabang olahraga taekwondo Sulawesi Tengah. Pak, ya, Pak, sejauh ini kira-kira bagaimana dan seperti apa latihan cabang olahraga taekwondo Sulawesi Tengah sendiri untuk di kelas Kyorugi, Pak?
Ya, kalau kami setiap hari latihan untuk persiapan umum, persiapan khusus, persiapan prakompetisi, ini masuk di persiapan khusus gitu. Jadi kami itu latihannya itu dari rumah masing-masing. Latihannya ada terpencar juga untuk kirurgi di Jalan Batu Bata Indah, tapi untuk POMSE di asrama PPLPS ini. Jadi kami sudah masuk di tahap persiapan khusus untuk nanti menunggu panggilan dari KONI untuk Puslatda berjalan nanti insya Allah bulan Juli ini atau akhir bulan Juli kami masuk Puslatda berjalan, itu sudah masuk di prakompetisi. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit tahap persiapan khusus itu bagaimana sih latihannya, Pak? Itu persiapan khusus, dia latihannya itu kalau dari segi teknik dia sekitar 75%, kalau fisik itu 25%. Jadi tekniknya kita perbanyak kalau untuk di persiapan khusus. Sejauh mana latihan yang dilakukan untuk mengikuti PON nanti bulan Oktober nanti? Sampai saat ini kami sudah sampai di tahap persiapan khusus akhir dan berbagai macam teknik dan berbagai macam latihan kelincahan. Ya, dari pelatih kami mereka sudah memberikan berbagai program latihan yang cukup baik, sangat baik. Di sini kita ada latihan fisik seperti lari, interval, balke dan lain-lain. Secara mental kami sudah dididik dengan baik oleh pelatih kami melalui arahan dan segala perintah. Sebelumnya tim Taekwondo Sulawesi Tengah sempat melakukan tryout ke daerah Bali agar mendapatkan lawan tanding yang sepadan. Hal ini adalah salah satu kesiapan agar optimal dalam gelaran PON. Tim Taekwondo Sulawesi Tengah optimis dapat meraih medali emas pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional bulan Oktober mendatang, di mana saat ini tim Taekwondo Sulawesi Tengah terus menaikkan porsi latihan demi memberikan penampilan terbaik pada pelaksanaan PON nanti. Rizky Budiman, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, selama pandemi COVID-19 proses belajar mengajar terfokus menggunakan cara daring. Dan terlebih lagi di masa pandemi dengan jumlah yang semakin melonjak ini tidak memungkinkan bagi guru dan siswa untuk bertemu langsung atau bertatap muka. Setelah sekian lama mengajar dengan menggunakan sistem online, para guru menjadi rindu untuk mengajar dengan cara bertatap muka. Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut menjadi penghalang bagi sekolah untuk melaksanakan belajar tatap muka, sehingga kerinduan guru untuk mengajar langsung seperti sebelum COVID juga terhalang. Astriadi, salah seorang guru di SMP Karuna Dipa Palu, menyampaikan mengajar dengan cara online dirasa kurang maksimal. Guru sih Pak, lebih bagusnya offline, karena pembelajaran pasti akan efektif kalau tatap muka dengan siswa. Ya, beda kalau online kan. Iya. Ya, kalau orang berhadapan langsung ya intinya aplikasi dengan guru itu beda lah, karena ada uranya guru. Menjadi seorang guru itu harus dekat dengan siswa. Kalau offline. Tahun ajaran baru 2021-2022 akan segera dimulai, namun kepastian model pembelajaran belum pasti karena COVID-19 masih terus berlanjut. Satuan Pendidikan masih menunggu keputusan dari pemerintah untuk model pembelajaran nanti, walaupun ada kerinduan untuk mengajar dengan model tatap muka, namun para guru harus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Made TVRI Sulawesi Tengah. Saudara, untuk kedua kalinya Bupati Donggala mangkir atau tidak menghadiri undangan paripurna interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Donggala. Setelah sebelumnya Bupati Donggala beralasan sedang mempersiapkan jawaban. Pada lanjutan paripurna interpelasi ini Bupati beralasan sedang menghadiri kegiatan lain. Ketua DPRD Donggala Takwin sangat menyayangkan hal tersebut sebab Bupati terkesan tidak menghargai DPRD. Berdasarkan surat dari Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala nomor 080-0972-1346 umum menjelaskan bahwa bertepatan dengan masih ada agenda penting yang sudah terjadwal sebelumnya, maka Bupati belum dapat memenuhi undangan sebagaimana jadwal dimaksud. Surat tersebut menjelaskan bahwa Bupati Donggala bersedia hadir pada hari Rabu 30 Juni 2021. Namun paripurna DPRD Donggala
telah bersepakat untuk menutup paripurna interpelasi karena Bupati dianggap tidak memiliki etikat baik untuk memenuhi undangan DPRD Donggala. Dalam upaya DPRD kepada Bupati sangat jelas menyampaikan bahwa kehadiran Bupati pada paripurna interpelasi ini sifatnya wajib. Jika Bupati tidak bisa hadir, DPRD meminta agar mengirimkan utusan untuk membacakan jawaban Bupati terkait temuan-temuan pansus terhadap program teknologi tepat guna. DPRD Donggala menilai bahwa Bupati Donggala tidak menghargai undangan DPRD sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu DPRD sepakat untuk menggunakan hak DPRD selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam tata tertib DPRD. Andika Pratama, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya saudara, sementara itu polemik program teknologi tepat guna pemerintah Kabupaten Donggala kian memanas setelah sebelumnya DPRD menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Bupati Donggala mengenai program TTG. Namun karena Bupati tidak memberikan penjelasan, maka DPRD sepakat hak angket kepada Bupati Donggala. Polemik program teknologi tepat guna TTG di Kabupaten Donggala kian memanas setelah sebelumnya Pansus DPRD Donggala memaparkan laporan hasil kerjanya terkait adanya dugaan kerugian negara sebesar 4 miliar lebih pada program teknologi tepat guna di desa-desa. Ketua DPRD Donggala mengatakan untuk menindaklanjuti laporan hasil kerja Pansus TTG tersebut, 27 anggota DPRD sepakat untuk menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan terhadap Bupati Donggala terkait program TTG tersebut. Penggunaan hak interpelasi ini semakin menarik perhatian dan mendapat dukungan publik. Hal itu terbukti dengan pelaksanaan paripurna interpelasi pada tanggal 22 Juni 2020 lalu yang dikawal dengan aksi massa yang tergabung dalam Perjuangan Rakyat Donggala. Dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Donggala, 5 diantaranya sepakat untuk menggunakan hak angket. Kelima fraksi tersebut adalah fraksi PKS, Golkar, PKB, Nasdem, dan 1 Karya Nurani. Ini dengan kesimpulan bahwa rapat koordinasi itu karena tidak dihadiri oleh Bupati Donggala atau yang mewakili. Dengan keputusan 5 fraksi tadi untuk mengajukan hak angket dan itu nanti akan kita jadwalkan di paripurna kapan paripurna pengusulannya. Berdasarkan saran dan pertimbangan yang telah disampaikan oleh peserta rapat paripurna, maka DPRD sepakat akan menjadwalkan kembali paripurna pembentukan panitia hak angket melalui Badan Musyawarah DPRD Donggala. Dari Kabupaten Donggala, Andika Pratama, kontributor TVRI Sulawesi Tengah.